persaingan usaha. Program Kepatuhan Persaingan Usaha adalah upaya aktif KPPU di bidang pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha sebagai bentuk kontrol dan mitigasi untuk melindungi perusahaan dari risiko pelanggaran hukum persaingan usaha sedini mungkin. Risiko yang dimaksud adalah seperti denda, tersitanya waktu dan biaya untuk penanganan perkara, hilangnya reputasi perusahaan, serta turunnya kepercayaan investor, pemegang saham, dan publik. Oleh karena itu, KPPU mendorong pelaku usaha atau perusahaan untuk menerapkan program kepatuhan persaingan usaha melalui 4 alur utama sebagai berikut. Identifikasi risiko. Lakukan self-assessment untuk mengidentifikasi area atau bidang bisnis yang memiliki risiko tinggi melanggar hukum persaingan usaha. Analisis risiko. Petakan risiko, analisa dampak dan potensi kerugian yang dapat timbul dari pelanggaran hukum persaingan usaha. Mitigasi risiko. Susun dan terapkan program kepatuhan persaingan usaha, serta selenggarakan pelatihan hukum persaingan usaha bagi manajemen dan karyawan perusahaan. Review berkala. Lakukan monitoring dan asesmen secara rutin. KPPU mendukung penuh upaya pelaku usaha untuk dapat memahami dan mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui program kepatuhan persaingan usaha. Jika Anda membutuhkan bantuan informasi dan konsultasi lebih lanjut mengenai program kepatuhan persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon KPPU atau kirimkan pertanyaan Anda melalui email advokasi@kppu.go.id dan cc ke advokasikppu@gmail.com. Lu tahu nggak? Katanya kemarin PT Elang Terbang bangkrut. Oh, berita yang lagi heboh itu ya? Iya, Kok bisa ya? katanya sih korban kartel. Emang kartel apaan? Lu sih kebanyakan main game. Kartel itu apabila ada 2 perusahaan atau lebih membuat perjanjian untuk menentukan harga di pasar. Nah makanya si PT Elang Terbang itu nggak bisa bertahan karena persaingan harganya nggak sehat. Alhasil bangkrut. Oh gitu. Berarti kartel sangat merugikan dong. Iya, nggak cuma merugikan perusahaan, tapi juga merugikan kita sebagai konsumen. Karena kita tidak bisa mendapatkan pilihan produk yang bersaing di pasar, baik dalam segi harga maupun kualitas. Oh, baru ngerti gue. Makanya, jangan ada kartel di antara kita. Kartel merugikan kita semua. Paham? Gila nih tender, kalah lagi. Lu kenapa sih bro? Dia terus yang menang, pasti sekongkol nih. Hah? Ikan tongkol? Sekongkol? Kalau sekongkol, laporin aja ke KPPU. Hah? KPU? Pemilu kan udah kelar. KPPU. PKPU? KPPU, P-nya 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terus kalau gue lapor, gue bakal menang gitu? Ya bukan begitu, tapi perusahaan yang lu curigain sekongkol tadi bisa beneran diselidikin. Mereka sekongkol apa enggak? Daun kemangi, sayur tahu. Merasa dicurangi, lapor KPPU. Cantik kok mukanya ditekuk. Udah kayak kertas contekan lu. Duit bagi hasil dari penjualan keripik gue belum cair juga nih. Yang lu titip di lapak online itu? Iya, kan perjanjiannya itu cuma 15 hari. Nah ini udah 4 bulan gak ada kabar. Waduh, nggak bisa gitu dong. Harusnya antara si mitra dan si lapak harus setara. Jadi nggak boleh ada yang dirugiin. Terus gue harus gimana ya? Yang namanya bermitra itu harus saling menguntungkan. Ada istilahnya tuh, simbiosis mutualisme. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa di dalam hubungan kemitraan harus setara. Karena kesetaraan hubungan akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan saling menguntungkan.
Persaingan usaha yang sehat hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan akses pasar yang semakin terbuka sehingga mendorong inovasi yang berkelanjutan serta penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien yang akan memberikan pilihan produk dan harga yang lebih beragam untuk konsumen. Di Indonesia, persaingan usaha diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengawasan persaingan usaha dilakukan melalui advokasi kebijakan, penegakan hukum, pengendalian merger dan akuisisi, serta pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Pengawasan oleh KPPU telah berhasil memberikan dampak positif seperti semakin terbukanya industri penerbangan, biaya komunikasi yang semakin murah, harga bahan-bahan pokok yang wajar. Tahukah Anda apa saja yang dilarang dalam hukum persaingan usaha? Ada 3 larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang dilarang seperti penetapan harga, pembagian wilayah, dan kartel. Kegiatan yang dilarang seperti diskriminasi, jual rugi, dan persekongkolan. Dan penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu seperti merger dan akuisisi dan jabatan rangkap. Lalu bagaimana agar pelaku usaha tidak melanggar hukum persaingan usaha? Mari terapkan program kepatuhan persaingan usaha. Program kepatuhan persaingan usaha adalah upaya aktif KPPU di bidang pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha sebagai bentuk kontrol dan mitigasi untuk melindungi perusahaan dari risiko pelanggaran hukum persaingan usaha sedini mungkin. Risiko yang dimaksud adalah seperti denda, tersitanya waktu dan biaya untuk penanganan perkara, hilangnya reputasi perusahaan, serta turunnya kepercayaan investor, pemegang saham, dan publik. Oleh karena itu, KPPU mendorong pelaku usaha atau perusahaan untuk menerapkan program kepatuhan persaingan usaha melalui 4 alur utama sebagai berikut. Identifikasi risiko. Lakukan self-assessment untuk mengidentifikasi area atau bidang bisnis yang memiliki risiko tinggi melanggar hukum persaingan usaha. Analisis risiko. Petakan risiko, analisa dampak dan potensi kerugian yang dapat timbul dari pelanggaran hukum persaingan usaha. Mitigasi risiko. Susun dan terapkan program kepatuhan persaingan usaha, serta selenggarakan pelatihan hukum persaingan usaha bagi manajemen dan karyawan perusahaan. Review berkala. Lakukan monitoring dan asesmen secara rutin. KPPU mendukung penuh upaya pelaku usaha untuk dapat memahami dan mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui program kepatuhan persaingan usaha. Jika Anda membutuhkan bantuan informasi dan konsultasi lebih lanjut mengenai program kepatuhan persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon KPPU atau kirimkan pertanyaan Anda melalui email advokasi@kppu.go.id dan cc ke advokasikppu@gmail.com. Lu tahu nggak? Katanya kemarin PT Elang Terbang bangkrut. Oh, berita yang lagi heboh itu ya? Iya, Kok bisa ya? katanya sih korban kartel. Emang kartel apaan? Lu sih kebanyakan main game. Kartel itu apabila ada 2 perusahaan atau lebih membuat perjanjian untuk menentukan harga di pasar. Nah makanya si PT Elang Terbang itu nggak bisa bertahan karena persaingan harganya nggak sehat. Alhasil bangkrut. Oh gitu. Berarti kartel sangat merugikan dong. Iya, nggak cuma merugikan perusahaan, tapi juga merugikan kita sebagai konsumen. Karena kita tidak bisa mendapatkan pilihan produk yang bersaing di pasar, baik dalam segi harga maupun kualitas. Oh, baru ngerti gue. Makanya, jangan ada kartel di antara kita. Kartel merugikan kita semua. Paham? Gila nih tender.
Kalah lagi, kalah lagi. Lu kenapa sih bro? Dia terus yang menang, pasti sekongkol nih. Hah? Ikan tongkol? Sekongkol. Kalau sekongkol, laporin aja ke KPPU. Hah? KPU? Pemilu kan udah kelar. KPPU. PKPU. KPPU. P-nya 2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terus kalau gue lapor, gue bakal menang gitu. Ya bukan begitu. Tapi perusahaan yang lu curigain sekongkol tadi bisa beneran diselidikin. Mereka sekongkol apa enggak? Daun kemangi, sayur tahu. Merasa dicurangi, lapor KPPU. Cantik-cantik kok mukanya ditekuk. Udah kayak kertas contekan lu. Duit bagi hasil dari penjualan keripik gue belum cair juga nih. Yang lu titip di lapak online itu. Iya, kan perjanjiannya itu cuma 15 hari. Nah ini udah 4 bulan gak ada kabar. Waduh, nggak bisa gitu dong. Harusnya antara si mitra dan si lapak harus setara. Jadi nggak boleh ada yang dirugiin. Terus gue harus gimana ya? Yang namanya bermitra itu harus saling menguntungkan. Ada istilahnya tuh, simbiosis mutualisme. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa di dalam hubungan kemitraan harus setara. Karena kesetaraan hubungan akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan saling menguntungkan. Baik, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pembicara KPPU, Bapak Abdul Hakim Pasaribu, SEME, Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu Pimpinan, pengurus dan anggota asosiasi dari Gabungan Perusahaan Farmasi atau GP Farmasi, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia atau ASPAKI, Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium atau GAKESLAB, Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia, APSKI, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan sosialisasi KPPU tentang program relaksasi penegakan hukum persaingan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di sektor kesehatan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 29 Juli 2021. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya kita dapat berkumpul bersama di hari yang baik ini secara virtual, dan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Alia Saputri dan saya akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam telah menyebabkan perubahan di berbagai sektor, salah satunya sektor kesehatan, yang tentunya memiliki fungsi strategis dan juga prioritas dalam upaya penanganan COVID-19. Untuk memenuhi kebutuhan medis dan penyediaan fasilitasi penunjang kesehatan, dibutuhkan adanya kebijakan yang cepat dan tepat sasaran, serta adanya sinergi antara pemerintah dan juga pelaku usaha untuk menjamin ketersediaan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan. Namun di sisi lain, kegiatan bisnis haruslah tetap memperhatikan kaidah persaingan usaha untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti kenaikan harga dan kelangkaan produk yang tidak wajar, terjadinya kartel antara pelaku usaha, ataupun proses pengadaan barang jasa yang tidak transparan. Menyikapi dinamika dan juga tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya di sektor kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan aturan mengenai relaksasi penegakan hukum untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang relaksasi penegakan hukum dalam hal pengadaan barang dan jasa, rencana perjanjian dan kegiatan pelaku usaha, notifikasi merger, serta pengawasan kemitraan. Bagaimana prosedur penerapan relaksasi tersebut dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk bisa mendapatkan relaksasi? Hal tersebut akan kita bahas bersama-sama dalam sesi diskusi pagi ini. Selanjutnya, saya akan mengundang pembicara kita, yaitu Bapak Abdul Hakim Pasaribu SEME, selaku Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, yang akan menyampaikan pemaparan tentang relaksasi penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Abdul Hakim Pasaribu untuk dapat memulai pemaparan. Terima kasih Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Sebelumnya atas nama KPPU kami mengucapkan terima kasih. Ini juga salam dari pimpinan KPPU kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir mewakili dari Gabungan Perusahaan Farmasi atau GP Farmasi, dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan atau ASPAKI, kemudian dari Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium atau GAKESLAB Indonesia, Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia atau APSKI, kemudian Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih Bapak Ibu meluangkan waktu untuk dapat hadir di dalam sosialisasi ini yang kami rasa sangat penting buat kami untuk menyampaikannya kepada stakeholder yang berkaitan di sektor kesehatan Bapak Ibu. Karena kami menyadari dalam 2 tahun terakhir ini kita mengalami kondisi yang sama-sama mau tidak mau harus kita lakukan berbagai bentuk upaya pemulihan dan khususnya penanganan COVID ini sendiri. KPPU selaku otoritas persaingan juga sebagaimana disampaikan oleh Mbak Alia tadi di dalam paparan singkat awal bahwa KPPU sendiri telah mengeluarkan sebuah program melalui peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020 yang kita singkat itu program relaksasi penegakan hukum Bapak Ibu. Tetapi dalam pelaksanaannya kami melihat bahwa program ini belum terlalu dimanfaatkan atau diketahui oleh para banyak pihak, terutama pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Untuk itulah kami berinisiatif melakukan sosialisasi pada pagi hari ini dengan harapan Bapak Ibu sekalian yang mewakili asosiasi di dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat memanfaatkan ruang relaksasi yang diberikan oleh KPPU. Sekaligus ini adalah kontribusi KPPU juga terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penanganan COVID-19. Itu di sektor kesehatannya, kemudian di sisi ekonominya juga pemulihan ekonomi nasional. Lanjut boleh Mbak Alia, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga lebih tahu dibanding kami ya Bapak Ibu ya yang bergerak di bidang kesehatan bahwa adanya pandemi COVID ini yang kita rasa dulu adalah lebih ke arah sektor kesehatan, ternyata ini juga mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, dari aspek sosial, kemudian aktivitas sampai kepada kegiatan usaha. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas dalam rangka penanganan penularan COVID. Pembatasan aktivitas kita inilah yang ternyata juga berdampak sangat besar terhadap aktivitas ekonomi dengan adanya goncangan permintaan dan pasokan barang dan jasa yang sangat signifikan. Mungkin sama-sama kita ketahui bagaimana pada saat COVID mulai melanda Indonesia di bulan 3, 4, 5 itu ada kelangkaan beberapa produk yang sangat luar biasa, terutama misalnya seperti masker, kemudian hand sanitizer.
walaupun di dalam perkembangannya sama-sama kita ketahui beberapa produsen telah shifting untuk dalam beberapa kegiatannya itu untuk dapat memproduksi masker dan beberapa alat-alat kesehatan lainnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan sebenarnya buat KPPU melihat ada gejolak kelangkaan produk-produk yang sangat luar biasa, terutama di dalam penanganan COVID-19 ini. Sama-sama juga kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembatasan aktivitas manusia di dalam rangka mengurangi dampak penularan COVID itu juga berimplikasi kepada kegiatan ekonomi yang mau tidak mau juga pasti akan mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi di semua sektor Bapak Ibu untuk tetap dapat bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 dan masa pemulihannya. Mungkin tadi di awal kami ada menayangkan video tentang manfaat persaingan usaha dengan tumbuhnya sektor penerbangan. Kemudian malah kita ketahui dengan adanya pandemi COVID ini sektor penerbangan termasuk salah satu sektor usaha yang sangat terdampak. Itu bisa kita lihat dari hasil data pemerintah terutama dari perekonomian dan Bappenas menunjukkan sektor pariwisata, sektor penerbangan termasuk perhotelan adalah salah satu sektor yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian Bapak Ibu kita juga memahami ternyata tidak semua pelaku usaha itu dapat mampu melakukan penyesuaian. Perlu ada upaya-upaya strategi yang itu ada kontribusi dari dan dukungan dari kementerian atau lembaga pemerintah termasuk KPPU selaku otoritas persaingan. Nah, disinilah kita melihat bahwa KPPU yang memang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ini perlu juga melakukan upaya-upaya penyesuaian dalam bentuk relaksasi mempertimbangkan kondisi yang dihadapi oleh pelaku usaha dan juga mempertimbangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjut, Mbak Alia, mungkin ini bisa kita sama-sama ketahui ya Bapak Ibu, bagaimana dampak COVID ini terhadap perekonomian kita di tahun 2020 itu langsung anjlok minus 5,32% di kuartal kedua tahun 2020 walaupun sempat mengalami koreksi di penghujung tahun 2020 tetapi ternyata di tahun 2021 ini sendiri memasuki kuartal kedua, kita juga mengalami gelombang COVID yang ternyata jauh, ya bisa kita katakan agak lebih mengerikan dibanding pada tahun 2020. Jadi perkembangan pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi salah satu dasar KPPU juga melakukan upaya relaksasi penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang terjadi di Indonesia. Lanjut Mbak Alia. Bapak Ibu, pastinya relaksasi yang diberikan oleh KPPU ini tidak terlepas juga dengan apa yang menjadi tugas kewenangan KPPU. Sebagaimana kami telah sampaikan tadi di awal, relaksasi ini pasti berkaitan dengan selama ini apa yang kita lakukan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, kita melakukan proses penegakan hukum, baik itu bersifat inisiatif ataupun laporan dari masyarakat, sampai kita juga memutuskan penanganan perkara persaingan usaha. Di sini nanti akan kami paparkan relaksasi penegakan hukum seperti apa yang mungkin nanti bisa memberikan pandangan, gambaran kepada Bapak Ibu untuk bisa dimanfaatkan di dalam aktivitas kegiatan usaha di sektor kegiatan usaha kesehatan. Dan yang kedua, kita juga memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah. Ini mungkin yang terakhir kami mendapatkan informasi dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan adanya lonjakan kebutuhan terhadap beberapa obat yang luar biasa untuk penanganan COVID. Pemerintah juga telah melakukan HET untuk ada 11 jenis obat kalau saya tidak salah. Dan ini juga berdasarkan pertimbangan KPPU, jangan sampai pelaku usaha tertentu memanfaatkan adanya kebutuhan terhadap
obat-obat ataupun vaksin dan suplemen untuk kesehatan dalam penanganan COVID ini dijadikan sebagai alat untuk menaikkan harga dengan kondisi yang tidak sewajarnya. Dan yang ketiga, kita juga berkaitan dengan kewenangan KPPU nanti ada di relaksasi, itu terkaitan dengan kegiatan merger Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat bahwa sudah pasti ada aktivitas merger yang juga akan terganggu dengan situasi COVID ini, sehingga dalam proses kewenangan KPPU melakukan menerima notifikasi, kita juga memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan proses administrasi di dalam menyampaikan notifikasi kepada KPPU. Dan tugas kita yang terakhir yang nanti juga akan masuk di dalam bagian relaksasi yang diberikan oleh KPPU adalah terkait dengan pengawasan kemitraan Bapak Ibu. Jadi ada 3 tugas yang diemban oleh KPPU berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan 1 tugas yang diemban oleh KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 berkaitan dengan kemitraan dan junto peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 yang mana KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kegiatan usaha ada melakukan kemitraan dengan UMKM, kita harus tunduk terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan kemitraan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, dan apabila ada potensi pelanggaran maka KPPU berdasarkan kewenangannya akan melakukan proses pengawasan, dan ada nanti skema relaksasi yang diberikan oleh KPPU terkait dengan pelaku usaha yang mendapat peringatan tertulis untuk melakukan perubahan perilaku terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, diberikan kelonggaran waktu untuk melakukan perubahan perilaku. Inilah menjadi tugas dan wewenang KPPU yang nanti akan kita bahas Bapak Ibu, seperti apa relaksasi yang diberikan oleh KPPU, baik itu membantu pemerintah di dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya Bapak Ibu, ini mungkin bisa kita sampaikan, tadi telah di awal bahwa relaksasi yang diberikan oleh KPPU ini belum terlalu diketahui oleh banyak pihak, terutama kami menyadari sangat penting ini kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu yang bergerak di bidang kesehatan, baik itu di bidang obat-obatan ataupun alat-alat kesehatan dan laboratorium serta suplemen kesehatan, termasuk pihak rumah sakit yang sangat terlibat di dalam penanganan COVID. Jadi peraturan KPPU 3 2020 ini berkaitan dengan relaksasi di dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan membantu pelaksanaan tugas COVID-19. Dan relaksasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan. Jadi KPPU mungkin tidak akan, dalam tanda petik ya Bapak Ibu, tidak akan terlalu keras lagi terhadap isu-isu yang mungkin disampaikan oleh banyak pihak terkait dengan isu persaingan yang tidak sehat. Kita mencoba mengupayakan upaya pencegahan dan perbaikan di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Dan yang ketiga, kami juga menyadari bahwa Bapak Ibu bahwa ada tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di berbagai sektor di dalam rangka melakukan produksi, pemasaran, riset ataupun penjualan produk-produk yang mereka miliki, sehingga dimungkinkan pelaku usaha untuk bisa melakukan kolaborasi antar sesama mereka, sehingga jangan khawatir bahwa kolaborasi ini nanti dinyatakan bentuk kartel yang dilaporkan kepada KPPU. Jadi ada ruang-ruang kerjasama yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha, mungkin di antara sesama perusahaan farmasi gitu ya Bapak Ibu, ingin melakukan kerjasama produksi barang, distribusi barang, tetapi itu tidak ditujukan untuk melakukan kartel, lebih ditujukan untuk bagaimana obat-obat ini bisa tersalurkan dengan baik dan bisa lebih dijangkau oleh masyarakat. Itu diberikan ruang relaksasi berupa kerjasama yang disampaikan kepada KPPU. Lanjut ke Mbak Alia. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sedikit
kami sampaikan di dalam pedoman atau peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020 bahwa relaksasi ini memang kita tujukan bagaimana pemulihan ekonomi itu dapat melindungi, mempertahankan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tentunya kita menyadari dengan data tadi, perkembangan perekonomian yang sangat menurun tajam, ini membutuhkan upaya-upaya pemulihan. Dalam rangka inilah kita memberikan relaksasi, tetapi relaksasi ini tentunya juga tetap harus diterapkan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, artinya bagaimana semua elemen pelaku usaha dapat mendapatkan peran di dalam menjalankan kegiatan usaha di dalam masa pemulihan ekonomi ini. Dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, kemudian juga diupayakan untuk mendukung kegiatan pelaku usaha, tetapi yang paling penting adalah tetap juga menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan paling penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan moral hajat. Mungkin sedikit gambarannya Bapak Ibu, bagaimana kita ketahui ada banyak kasus yang terjadi, bagaimana adanya pihak-pihak tertentu yang ditangkap oleh KPK memanfaatkan bantuan-bantuan sosial yang dalam rangka penanganan COVID. Ini berarti niat kita memberikan relaksasi itu ternyata menimbulkan moral hajat buat pelaku-pelaku usaha tertentu di dalam pelaksanaannya. Inilah yang tidak kita inginkan, dan apabila nanti KPPU menemukan ternyata ada bentuk-bentuk korupsi ataupun adanya markup yang kita ketahui di dalam pengadaan barang dan jasa, tidak kita tangani melalui penegakan hukum persaingan usaha, tetapi akan kita sampaikan kepada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penegakan terhadap adanya dugaan-dugaan korupsi, markup, atau penyalahgunaan kewenangan lainnya. Lanjut Mbak Alia. Boleh dilanjut materinya. Nah, ini Bapak Ibu, ada 4 relaksasi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalam melakukan aktivitasnya. Yang pertama kali berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBD dan APBN Bapak Ibu. Mungkin di sini nanti kita bisa sampaikan bahwa ada beberapa keluhan yang disampaikan kepada KPPU bahwa pemerintah atau kementerian terkait termasuk pemerintah daerah itu merasa khawatir pada saat melakukan pengadaan barang dan jasa ini, kalau mereka mau menunjuk langsung, khawatir dikenakan proses penegakan hukum oleh KPPU. Padahal dengan adanya ruang relaksasi ini, KPPU telah memberikan kelonggaran bahwa dimungkinkan pengadaan barang dan jasa sepanjang itu memang menggunakan APBN APBD yang untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu dapat menunjuk langsung dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip atau ketentuan yang ada di dalam proses pengadaan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, relaksasi yang diberikan adalah memungkinkan tidak pelaku usaha ada rencana melakukan kegiatan atau perjanjian, atau dia menggunakan posisi dominannya, tapi itu digunakan untuk penanganan COVID-19 dan meningkatkan kemampuannya di dalam pemulihan ekonomi. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, tetapi tetap ada aturannya, nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan jangka waktu notifikasi, kita memberikan kelonggaran karena bisa saja pelaku-pelaku usaha, Bapak Ibu mungkin ada rencana notifikasi, sangat susah untuk menyiapkan dokumen-dokumen dalam waktu 30 hari, diberikan kelonggaran sampai 60 hari untuk bisa menyampaikan notifikasi setelah merger akuisisi tersebut efektif yuridis. Dan yang terakhir, relaksasi diberikan terhadap penambahan jangka waktu pelaksanaan peringatan tertulis di dalam pelaksanaan kemitraan yang telah masuk di dalam proses penegakan hukum. Lanjut, Bapak Ibu, ini yang mungkin sedikit lebih teknisnya, seperti apa relaksasi yang diberikan di dalam peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020 di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBD, APBN. Di sini sudah jelas diatur, tidak semua pengadaan barang dan jasa APBN, APBD itu direlaksasi Bapak Ibu.
Ada dua kategori utama yang diberikan relaksasi. Yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa tersebut yang bersumber dari APBN/APBD itu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan medis dan penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19. Baik itu berupa pengadaan obat-obat, kemudian pengadaan vaksin, pembangunan rumah sakit darurat penanganan COVID-19, penunjukan hotel, gedung dalam rangka isolasi atau penanganan COVID, serta pengadaan kebutuhan medis, fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan COVID. Jadi ini telah diatur secara detail di dalam peraturan KPPU. Di luar hal-hal ini, relaksasi itu berarti tidak berlaku, Bapak Ibu. Dan yang kedua, relaksasi itu juga diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa untuk penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial pemerintah kepada masyarakat. Ada beberapa daerah yang khawatir waktu itu kalau mereka menunjuk langsung pengadaan bantuan sosial ini, khawatir ini dinilai bentuk persekongkolan yang diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5. Padahal ini jelas bahwa ini dikecualikan dalam bentuk relaksasi yang diberikan kepada pemerintah ataupun pihak lain yang berkaitan dengan penyaluran bansos dan jaring pengaman sosial. Tentunya, lanjut Mbak Alia, relaksasi yang diberikan melalui proses pengadaan, melalui mekanisme penunjukan langsung ini tetap kita juga memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparansi dan kehati-hatian, sebagaimana proses pengadaannya juga mempertimbangkan peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa penanganan dalam kondisi darurat. Jadi Bapak Ibu, tidak semuanya itu bisa langsung tunjuk langsung, tetapi ada prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan itu. Kemudian apakah pelaku usaha untuk mendapatkan relaksasi ini perlu mengajukan tertulis? Ini tidak diperlukan Bapak Ibu. Jadi ini otomatis relaksasi ini diberikan kepada pihak terkait di dalam pengadaan yang memenuhi kriteria dua tadi, baik itu untuk penanganan COVID dan penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial pemerintah. Ini otomatis KPPU akan memberikan relaksasi. Tidak akan melakukan proses penegakan hukum atas tuduhan bahwa ini dilakukan persekongkolan Bapak Ibu. Tetapi apabila ada informasi bahwa ini ada markup atau ada korupsi, ini bukan menjadi kewenangan KPPU, akan kita tindak lanjuti kepada lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukumnya. KPPU hanya memberikan relaksasi bahwa penunjukan langsung ini tidak bertujuan untuk menunjukkan bahwa ini adalah upaya persekongkolan, sebagaimana itu dilarang di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya, Mbak Alia, yang kedua, kita juga memberikan relaksasi terhadap rencana perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir dalam sosialisasi dan diskusi kita ini ada ingin melakukan rencana kegiatan yang memang ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam pemulihan COVID, ini KPPU akan melakukan relaksasi. Artinya selama ini sering pelaku usaha khawatir bahwa segala bentuk kerjasama antar pelaku usaha yang bersaing ini dikhawatirkan adalah bentuk-bentuk kartel, sehingga ada kekhawatiran ini akan masuk proses penegakan hukum di KPPU. Tapi khusus dalam situasi saat ini, kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan COVID dan bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menjalankan usahanya dalam pemulihan COVID, ini diberikan relaksasi yang sangat luas terkait dengan segala bentuk rencana kegiatan ataupun perjanjian atau penggunaan posisi dominan. Tetapi khusus untuk yang nomor 2 ini Bapak Ibu, ada lanjut Mbak ini tetap ada pengajuan tertulis. Jangan sampai bahwa yang diajukan relaksasi ini ternyata bukan untuk tujuan penanganan COVID atau pemulihan ekonominya, sehingga KPPU perlu melakukan analisis apakah benar
permintaan tertulis ini memang betul-betul ditujukan untuk penanganan COVID ataupun pemulihan ekonomi sebagai dampaknya, Bapak Ibu. Jadi kita KPPU khusus untuk relaksasi yang kedua terhadap rencana kegiatan ataupun perjanjian atau posisi dominan ini harus berdasarkan permintaan tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha. Berbeda tadi yang dengan relaksasi skema pertama itu tidak perlu meminta persetujuan tertulis baik itu dari pihak pemerintah ataupun pihak-pihak terkait di dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber APBN atau APBD. Tapi kalau yang nomor 2 ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana pemerintah. Ini murni kegiatan Bapak Ibu selaku pelaku usaha. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan kerjasama produksi, kerjasama distribusi atau pemasaran yang memang itu ditujukan untuk penanganan COVID atau pemulihan sebagai dampak dari COVID, ini Bapak Ibu bisa meminta relaksasi kepada KPPU. Permintaan tertulis ini akan direspon oleh KPPU dalam waktu 14 hari Bapak Ibu. Apabila KPPU tidak memberikan respon atas permintaan tertulis dalam jangka waktu 14 hari, berarti permintaan relaksasi yang diajukan oleh Bapak Ibu ini dianggap disetujui oleh KPPU. Jadi memang di dalam permintaan tertulis itu nanti harus jelas perjanjian, rencana kegiatannya itu dalam rangka apa, atau kegiatannya dalam rangka apa, sehingga KPPU bisa memberikan analisis yang lebih jelas lagi dalam waktu 14 hari. Lanjut, Mbak Alia, relaksasi. Tapi tentunya Bapak Ibu berbeda dengan yang skema pertama tadi, kalau itu kita memberikan ruang terhadap penunjukan langsung terhadap pengadaan barang jasa untuk mempercepat proses. Karena kalau tender dilakukan secara proses pemilihan, itu pasti akan membutuhkan waktu yang panjang. Di satu sisi kita berkejar dengan kebutuhan waktu nyawa manusia. Makanya KPPU tidak menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa melalui proses penunjukan langsung itu adalah upaya kartel. Tapi kalau yang untuk kegiatan pelaku usaha ini, KPPU masih ada 3 bentuk opsinya Bapak Ibu. Kita tetap bisa membolehkan pelaku usaha itu melakukan rencana kegiatannya terhadap pemulihan kegiatan ekonominya ataupun penanganan COVID, atau juga yang kedua diperbolehkan dengan syarat tertentu, dan yang ketiga mungkin menolak permintaan tertulis karena memang mungkin bisa berdasarkan analisis KPPU rencana perjanjian itu ternyata tidak ditujukan untuk penanganan COVID atau pemulihan ekonomi sebagai dampak akibat COVID. Nah, ini ada 3 bentuk yang nanti diberikan oleh KPPU berdasarkan permintaan tertulis oleh para pelaku usaha. Lanjut, Mbak Alia. Dan yang ketiga, relaksasi yang diberikan ini mungkin sedikit lebih teknis Bapak Ibu, intinya terkait dengan adanya kewajiban notifikasi terhadap merger akuisisi. Pelaku usaha itu berdasarkan peraturan PP 57 2010 itu dalam waktu 30 hari itu wajib menyampaikan notifikasi atas merger akuisisi kepada KPPU. Tapi kita mempertimbangkan dalam situasi COVID seperti ini dibutuhkan mungkin waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dalam rangka menyampaikan notifikasi kepada KPPU, sehingga perhitungan jangka waktu notifikasi diberikan kelonggaran menjadi 60 hari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada perusahaan-perusahaan yang bergabung, ini mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan farmasi melakukan rencana notifikasi sudah efektif yuridis, ternyata dalam proses dokumen-dokumennya dibutuhkan waktu dan baru diajukan kepada KPPU di hari 35, ini masih tidak dihitung mereka terlambat, karena keterlambatan itu diberikan kelonggaran tambahan 30 hari, berarti ada 60 hari waktu yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen mengajukan notifikasi kepada KPPU. Dan tambahan waktu 30 hari ini juga tidak perlu Bapak Ibu untuk melakukan permintaan tertulis kepada KPPU. Ini otomatis KPPU secara peraturannya telah memberlakukan setiap keterlambatan masih diberikan kelonggaran sampai 60 hari
sejak merger akuisisi itu berlaku efektif secara yuridis. Selanjutnya, yang terakhir ini Bapak Ibu, saya pribadi tidak begitu mengetahui apakah di dalam bisnis yang dilakukan oleh Bapak Ibu baik di masing-masing asosiasi, baik itu GP Farmasi, Aspaki, kemudian Gakes Lab, APSKI atau Persi ini ada melakukan kemitraan dengan UMKM Bapak Ibu. Tapi apabila Bapak Ibu di dalam kegiatan usaha ada melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, itu tetap ada 4 prinsip yang dikedepankan, prinsip saling memerlukan, mempercayai, menguntungkan, dan saling memperkuat. Dan dilarang melakukan kepemilikan dan penguasaan keputusan di dalam hubungan kemitraan. Apabila KPPU melakukan proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran hubungan kemitraan, KPPU akan memberikan peringatan tertulis Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan rejim persaingan usaha, terkait dengan hubungan kemitraan ini KPPU sifatnya adalah perubahan perilaku. Pelaku usaha diberikan waktu untuk melakukan perubahan perilaku yang mana di dalam peraturan awal KPPU nomor 3 2019 itu diberikan waktu 14 hari, tapi dengan adanya relaksasi ini mungkin pelaku usaha sangat dimungkinkan butuh waktu untuk melakukan perubahan perilaku sehingga diberikan waktu tambahan menjadi 30 hari terhadap setiap peringatan tertulis. Inilah keringanan yang diberikan oleh KPPU terhadap hubungan kemitraan. Selanjutnya, mungkin ini terakhir dari saya Bapak Ibu, tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan di dalam pemaparan ini, nanti akan kita coba diskusi. Intinya kami melihat bahwa relaksasi ini adalah ruang atau hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, tetapi tetap ada aspek penegakan hukum apabila memang di dalam kegiatan usaha itu ada bentuk-bentuk perilaku yang mengarah kartel Bapak Ibu. Ini kekhawatiran kami terhadap kelangkaan barang dan jasa tertentu. Ini ada semacam keluhan apakah ini karena bentuk kelangkaan semata atau ini memang upaya-upaya memanfaatkan situasi yang mengarah ke kartel. Upaya-upaya mengarah ke kartel inilah yang jangan sampai diberikan ruang untuk masuk ke arah penegakan hukum. Sejauh mungkin itu harus dihindari Bapak Ibu. Jadi 4 bentuk relaksasi ini dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa dimanfaatkan, tetapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, terutama yang untuk pengadaan barang dan jasa, yang ini saya lihat sudah sangat banyak pertanyaan yang diajukan dari kolom chat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti terbuka kita untuk diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim atas pemaparannya. Jadi pada intinya dapat kita simpulkan bersama bahwa Peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020 tentang relaksasi penegakan hukum ini memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan juga meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di mana terdapat 4 bentuk relaksasi penegakan hukum yang diberikan oleh KPPU, yaitu yang pertama dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kemudian yang kedua terkait rencana perjanjian, kegiatan, dan penggunaan posisi dominan pelaku usaha. Yang ketiga adalah relaksasi keterlambatan atas notifikasi merger dan akuisisi, serta yang terakhir adalah relaksasi terkait pelaksanaan peringatan tertulis dalam pengawasan kemitraan. Relaksasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pemerintah dan juga bagi pelaku usaha di sektor kesehatan dalam upaya kita bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand Bapak Ibu. Kami persilahkan apabila ada perwakilan dari pimpinan, pengurus, ataupun anggota asosiasi untuk dapat menyampaikan pertanyaan.
Baik, baik saya lihat Pak Dafrid ya dari Gakeslab Jabar sudah resen. Monggo Bapak silahkan bisa langsung. Selamat pagi, Pak Pasar Ibu. Selamat pagi, Pak Dafrid. Silakan Pak. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya sebenarnya saya udah chat di chatting ya Bu ya. Iya. Ya Pak. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Pasar Ibu itu perihal pengadaan penggunaan APBN atau APBD untuk pengadaan penunjukan secara langsung. Pengalaman saya itu sangat dihindari, Pak. Karena apa? Mohon maaf saya tidak mengecilkan peran KPPU. Iya, tetapi yang sangat mereka takutkan itu adalah berhadapan dengan kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan, Pak ya. Dan terutama sangat, dalam kondisi COVID ini ya, Pak ya. Betul. Jadi menurut Pak. saya presentasi Bapak hari ini akan jauh lebih efektif jika kepolisian dan kejaksaan juga diikutkan. Termasuk siap-siap Pak. Rumah sakit dan dinas kesehatan seluruh Indonesia. Sehingga apa yang Bapak sampaikan ini berimplikasi secara langsung terhadap pelaksanaan di lapangan gitu Pak. Ya. Demikian. Ya. Oke Pak Dafrid. Pak Dafrid mungkin bisa saya respon ya Pak ya yang dari Gakeslab ini. Jadi gini Pak, memang concern-nya adalah sejauh mana penunjukan langsung ini tidak bertabrakan dengan ketentuan yang diatur ya Pak ya. Kita pasti juga paham ketentuan pengadaan barang dan jasa itu ada di dalam Perpres pengadaan yang terakhir 2018 nomor 64 Pak ya. Saya takut salah menyebutkan, tapi khusus untuk pengadaan yang darurat Pak Dafrid, ini kan ada Perpres nomor 13 tahun 2018 ya Pak ya, tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Nah, KPPU sendiri begini Pak, maksud relaksasi yang diberikan oleh KPPU artinya gini, KPPU sering mendapatkan laporan bahwa penunjukan langsung itu salah satu bentuk persekongkolan Pak, sehingga sering dilaporkan kepada KPPU. Nah, khusus untuk kondisi penanganan COVID, Pak, dan pemulihan ekonomi nasional yang tadi kita sampaikan di skema pertama, bahwa KPPU tidak akan menilai bahwa proses penunjukan langsung ini adalah bentuk persekongkolan, Pak. Dari sisi KPPU-nya. Gitu. Jadi tetap seperti kami bilang tadi, tetapi proses untuk pengadaan barang jasa untuk kita bisa masuk ke ranah penunjukan langsung itu ada step-stepnya atau langkah-langkah ya Pak ya, mulai dari sisi perencanaan sampai nanti dalam pelaksanaan. Pastinya ini akan merujuk kepada perpres yang terkait, yang terbaru, dan juga mungkin berkaitan dengan perpres penanganan keadaan darurat tadi Pak. Nah, dari sisi KPPU-nya ini Pak, bukan berarti KPPU meminta bahwa ketentuan yang ada di dalam perpres pengadaan barang dan jasa itu kita abaikan, bukan Pak. Artinya relaksasi yang diberikan oleh KPPU apabila ada pihak-pihak yang melaporkan kepada KPPU bahwa misalnya pemerintah daerah atau pihak rumah sakit itu menunjuk langsung vendor untuk pengadaan obat, vaksin, rumah sakit dan macam-macam, itu adalah bentuk persekongkolan. KPPU menyatakan ini bukan bentuk persekongkolan, gitu Pak. Tapi proses untuk penunjukan langsungnya tetap memperhitungkan kaidah-kaidah yang diatur di dalam perpresnya Pak. Perpres pengadaan barang dan jasa dan perpres yang penanganan keadaan darurat tadi Pak Dafrid. Itu yang maksud kami dari sisi relaksasinya ini. Karena banyak kasus Pak, orang melaporkan kepada KPPU, penunjukan langsung itu adalah upaya persekongkolan Pak. Nah, padahal kita paham bahwa dalam kondisi COVID sekarang ini kalau prosesnya memang harus tender, nyawa manusia kan bisa terabaikan ini Pak. Dalam kondisi tertentu pihak pejabat pengadaan bisa mengambil skema pengadaan langsung dengan tetap mempertimbangkan peraturan yang ada di dalam ketentuan yang ada dalam Perpres untuk menunjukkan untuk melakukan penunjukan langsung. Ini tidak akan kita tangani dalam proses penegakan hukum di KPPU-nya Pak. Gitu. Ya. Itu batasannya Pak Dafrid. Ya, saya paham Pak Pasir Ibu.
Tapi kan Bapak kan ini kan saya maksudnya mengaitkan dengan instansi penegak hukum yang lain. Penegak hukum lainnya ya Pak ya. Betul. Karena Artinya kondisi Pak Dafrid, sepanjang proses penunjukan langsung itu telah dilalui melalui mekanisme dan prosedur yang dimungkinkan secara aturan, berarti dari sisi KPPU-nya Pak, ini kita tidak menyatakan bahwa ini adalah persekongkolan. Itu sih Pak, concern-nya. Itu Pak David. Oke, Dafrid, clear Pak. Oke ya Pak ya. Karena Clear. kemarin itu juga ada gini Pak, dari Pemprov Jabar Pak. Pemprov Jabar itu mereka mau pengadaan oksigen Pak. Langsung. Nah, tapi mereka telah ini Pak, telah memenuhi apa ya Pak ya, beberapa tahapan-tahapan yang akan mereka menunjuk langsung. Mereka meminta masukan kepada KPPU, apakah ini nanti bisa melanggar pasal di Undang-Undang Nomor 5 enggak, persekongkolan tender. Kami bilang enggak. Sepanjang Pemprov Jabar telah melaksanakan tahapan-tahapan untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan oksigen itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, ini kami akan berikan relaksasi. Tapi tetap ada prinsip yang tadi Pak ya, akuntabelnya, artinya tidak ada nilai markup macam-macam di situ Pak. Pasti. Jadi ada banyak isu Pak bahwa dalam kasus pengadaan barang ini ada isu yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan, ataupun di situ ada isu korupsi, dan ada juga isu persekongkolannya Pak. Kalau KPPU lebih ke arah pengawasan isu persekongkolannya Pak Dafrid. Pak. Clear Pak Pasaribu. Terima kasih Pak Pasaribu. Ya, sama-sama Pak Dafrid. Mungkin kita bisa melanjutkan. Silakan Mbak Alia ke pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Dafrid. Pak Hakim, ada 2 pertanyaan yang masih terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama dari Pak Doni Irawan yang menanyakan berapa nilai pekerjaan yang bisa dilakukan penunjukan langsung. Ya, itu yang pertama Pak. Satu lagi Pak, yang kedua, ini ada yang bertanya, apakah pengadaan barang alat kesehatan di e-katalog dari instansi, dalam hal ini rumah sakit, kepada penyedia langsung tanpa melibatkan distributor? Nah, apakah ini termasuk relaksasi penanganan COVID atau tidak, Pak? Ya, oke. Saya jawab dulu yang dari Pak Doni ya. Pak Doni Irawan dari RC ini, berapa nilai pekerjaan yang bisa dilakukan penunjukan langsung? Seperti ini masih berkaitan dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Dafrid. Jadi memang untuk pengadaan barang dan jasa sendiri kita paham sama-sama Bapak Ibu ada mekanisme yang diatur atau prosedur yang diatur di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu. Kemudian ada juga Perpres pengadaan barang dan jasa nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dan dalam penanganan keadaan darurat. Terkait dengan nilai ini, KPPU tidak mengaturnya, Pak. Artinya seperti saya bilang tadi, ketentuan pengadaan langsungnya tetap Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Tapi KPPU yang memberikan relaksasi adalah setiap bentuk mekanisme penunjukan langsung yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa yang 2 tadi, KPPU memberikan relaksasi bahwa ini bukan masuk dalam bentuk persekongkolan, Pak. Jadi penentuan nilai pekerjaan yang bisa ditunjuk atau langsung itu bukan di KPPU-nya, Pak. Itu tetap mengajunya kepada 2 Perpres tadi. Sepanjang itu dimungkinkan dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari pejabat pengadaan dan pihak terkait, silakan Pak dilakukan proses penunjukan langsungnya. KPPU selaku otoritas mengawasi bahwa persaingan ini tidak akan melakukan isu persekongkolannya sebagaimana diatur di pasal 22. Itu Pak Doni ya. Nanti mungkin bisa Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dilanjut. Terima kasih Pak. Kemudian yang tadi nomor pertanyaan 3 yang dari siapa Mbak? Yang Alia? dari Ibu Putri Pak, terkait pengadaan barang alat kesehatan di e-katalog rumah sakit dilakukan kepada penyedia langsung tanpa melibatkan distributor. Bu Putri, setahu saya bahwa kalau sudah masuk e-katalog itu pihak pembeli barang gitu ya Bu ya, itu kan bisa langsung membeli melalui e-katalog tersebut, tapi untuk bisa masuk ke dalam katalog itu menjadi ranahnya LKPP Bu, gitu loh. Jadi sepengetahuan saya
ada persyaratan-persyaratan untuk barang tertentu, terutama untuk barang alkes untuk bisa masuk ke dalam e-katalog. Kalau berkaitan dengan melibatkan distributor, apabila itu memang telah mendapatkan persetujuan dari LKPP untuk bisa masuk ke e-katalog, kami tidak masuk ke ranah tersebut, Bu Putri. Karena yang menyelenggarakan pelaksanaan e-katalog itu adalah di LKPP gitu. Jadi kami seperti ini masih banyak yang berkaitan nih Pak, batasan antara tugas KPPU-nya di mana Bapak Ibu. Yang mungkin bisa kami gambarkan adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, apabila Satker ataupun pihak pejabat pengadaan setelah melalui proses yang diatur di dalam perpresnya ataupun mekanisme-mekanisme lain, KPPU tidak akan melakukan tindak lanjut apabila ada pihak-pihak menyatakan bahwa penunjukan langsung ini adalah upaya persekongkolan. Itu kata kuncinya, Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Karena berapa kali kita menerima keluhan bahwa penunjukan langsung ini dituduh adalah dalam bentuk persekongkolan. Padahal kita menyatakan kalau memang ini telah dilakukan melalui proses dan mekanisme yang benar sesuai dengan perpres dan ketentuan yang berlaku dalam mengatur pengadaan barang desa, penunjukan langsung itu telah mendapat persetujuan, pihak-pihak menyatakan bahwa penunjukan langsung ini adalah dalam rangka persekongkolan, itu KPPU tidak melakukan proses penegakan hukumnya sebagaimana diatur di dalam bentuk di dalam pasal 22 dalam bentuk persekongkolan tender. Itu Mbak Alia. Terima kasih Pak Hakim untuk jawabannya. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi membuka ruang bagi Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mungkin jika ada perwakilan dari GP Farmasi atau dari Aspaki, dari APSKI dan juga dari Persi. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan secara langsung, bisa mengajukan fitur raise hand, kemudian bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Hakim. Atau ini baik, kita Pak baca Hakim aja ya. Kita baca dulu sambil Mbak, kalau belum menunggu ada. Ya, sambil menunggu dari perwakilan asosiasi yang lain. Ini Pak ada pertanyaan lagi terkait mungkin hal yang lebih teknis ya Pak. Jadi Pak Yuda dari PT Hospi Niaga mengajukan jika akan mengirimkan surat permohonan itu ditujukan kemana? Nah, kemudian apakah pengajuannya dilakukan secara online atau offline? Mungkin mengingat sekarang kan masih masa PPKM darurat ya Pak ya. Iya, betul. Pak Yuda dari Hospi Niaga, mungkin saya sampaikan Pak ya, tadi ada 4 skema Pak ya relaksasi yang diberikan oleh KPPU di dalam peraturan nomor 3 tahun 2020 ini. Dari 4 skema relaksasi ini, relaksasi yang kedua itu yang membutuhkan pelaku usaha wajib menyampaikan permintaan tertulis. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adanya rencana kegiatan ataupun perjanjian pelaku usaha ataupun posisi dominan pelaku usaha di dalam rangka penanganan COVID ataupun pemulihan ekonomi nasional. Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bersumber APBN tadi ya, untuk penanganan COVID dan penyaluran bansos itu tidak ada pengajuan secara tertulis Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, skema yang ketiga untuk notifikasi itu juga tidak membutuhkan permintaan tertulis kepada KPPU. Dan yang keempat, jangka waktu pelaksanaan perubahan perilaku atas peringatan tertulis di kemitraan. Untuk skema yang kedua, Bapak Ibu, kalau memang ada merencanakan bentuk-bentuk kerjasama ataupun kegiatan baik itu produksi, pemasaran ataupun distribusi dalam rangka penanganan COVID untuk kegiatan usahanya, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada KPPU secara online bisa, secara offline bisa. Ditujukan kepada Ketua KPPU, CQ Deputi Penegakan Hukum, bisa melalui tadi Pak, ada kami sampaikan, email kami juga ada, advokasi ya Mbak Alia ya? Iya Pak, advokasi@kppu.go.id atau advokasikppu@gmail.com. atau melalui infocom@kppu.go.id. Kalau Bapak Ibu memang masih khawatir, kita kan sekarang dalam PPKM ya Pak, berarti skema untuk
menyampaikan permohonan-permohonan ini tetap dibuka ruang secara online, Pak. Dan mungkin untuk klarifikasinya juga nanti tetap bisa diberikan ruang online seperti yang kita lakukan dalam diskusi sosialisasi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Hakim Pasaribu. Mohon maaf Pak. Lalu untuk dokumen-dokumen atau mungkin data dan informasi yang perlu dilampirkan ya, bersama dengan surat permohonan ini kira-kira apa saja ya Pak? Ya, pertama kali pasti identitas perusahaannya Pak ya. Kemudian skema rencananya seperti apa Pak Pak Budi? Kok Pak Budi, sorry maaf. Saya Yuda Pak. Pak Yuda Pak. Pak Yuda. Okay. Pak Yuda, jadi misalnya rencananya seperti apa Pak? Itu bisa disampaikan langsung Pak kepada KPPU secara tertulis. Jadi kami mau melakukan kegiatan tertentu misalnya ABCDF, dan kegiatan ini dalam rangka penanganan COVID, kami minta direlaksasi bahwa ini bukan dalam rangka melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5. Itu Pak. Jadi rencananya itu yang pasti harus disampaikan kepada KPPU. Nah, nanti dalam waktu 14 hari ada ruang-ruang KPPU melakukan klarifikasi, Pak. Kalau ada hal-hal yang kurang dokumennya akan kita klarifikasi kembali, Pak Yuda. Baik. Ya, baik. Mungkin cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yuda. Terima kasih, Pak Yuda dari Aspakti. Pak Hakim ini meneruskan ada pertanyaan dari Pak Budi Sampurna. Terkait kewenangan KPPU untuk membuat peraturan seperti peraturan relaksasi ini. Relaksasi ini, Pak? Ya. Pak, cuman Pak Budi tadi udah live ya. Mungkin sekaligus kepada Bapak Ibu yang lain bahwa peraturan KPPU ini dibuat berdasarkan tugas dan kewenangan KPPU dalam pasal 35 huruf F, di mana KPPU dapat membuat pedoman. Nah, semua bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan PP terkait itu dituangkan dalam peraturan KPPU. Sebagaimana kita ketahui, ada peraturan KPPU yang berkaitan dengan penanganan perkara, ada peraturan KPPU yang berkaitan dengan penanganan pelaksanaan notifikasi merger. Khusus untuk relaksasi ini KPPU supaya ada payung hukumnya dibuat dalam sebuah peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020. Dasarnya apa? Ada di dalam seperti saya sampaikan tadi pasal 35 huruf F. Jadi KPPU bertugas menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Kalau misalnya relaksasi ini tidak dipayungi dalam sebuah peraturan KPPU, maka ini tidak bisa mengikat Pak Budi. Jadi supaya bahwa ini menjadi dasar buat para pihak baik itu pemerintah ataupun pelaku usaha ataupun pihak terkait lainnya dapat memanfaatkan program relaksasi ini, maka diatur di dalam sebuah peraturan KPPU. Misalnya terkait dengan keterlambatan notifikasi, kalau misalnya tidak diatur dalam peraturan relaksasi ini, apa dasar KPPU memberikan tambahan waktu 60 hari kalau tidak diatur dalam peraturan. Dengan adanya pengaturan di dalam peraturan ini menjadi jelas bahwa pelaku usaha pada saat misalnya nanti ada sesuatu hal, mereka bisa berlindung bahwa ini setelah sesuai dengan program relaksasi yang telah ditawarkan dan diatur di dalam peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020. Itu Mbak Alia. Siap Bapak, sangat jelas sekali. Terima kasih. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Bapak Bayu Begawan, ini dari PT Cendawan Medikatama Indonesia, yang menanyakan apakah terdapat panduan atau peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang dapat diajukan ke RSUD, Dinkes, ataupun ke Puskesmas sehingga pengadaan barang dan jasa ini bisa terjadi. Sedangkan di sisi lain, pihak RSUD, Puskesmas ini tidak berani melakukan pengadaan secara offline. Begitu, offline ya. Pak Bayu, ini mungkin akan bisa kita tindak lanjuti lebih lanjut, nanti kita mungkin bisa bersama-sama dengan LKPP ya Pak ya. Karena memang dapat kami pahami bahwa ada kekhawatiran, kami juga kemarin sempat berdiskusi dengan Satgas Sekretariat KPCPEN,
bahwa memang ada kekhawatiran dari para pengguna anggaran yang berkaitan dengan penanganan COVID, terutama di rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan penunjukan langsung. Kemarin itu kami sudah sampaikan bahwa kayaknya kita perlu menggandeng LKPP untuk bisa bersama-sama memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi COVID ini seperti apa mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh setiap satker ataupun unit pengadaan barang dan jasa untuk mempermudah penyerapan anggaran dalam rangka penanganan COVID-nya. Jadi memang bisa saya sampaikan panduan peraturan ini yang kami ketahui pertama adalah perpresnya Pak, Perpres pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah Perpres peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Mungkin secara teknisnya saya mohon maaf belum terlalu mengetahui apakah ada peraturan LKPP yang lebih detail lagi yang memberikan ruang kepada setiap satker ataupun pengguna anggaran untuk dapat memanfaatkan proses-proses pengadaan dengan mekanisme yang lebih cepat seperti melakukan proses penunjukan langsung. Nanti mungkin ini menjadi salah satu PR kami Pak. Kita akan coba gandeng LKPP bagaimana mekanismenya. Karena memang kami seperti saya sampaikan tadi Pak, ada perbedaan ketentuan bagaimana mekanisme itu ada di LKPP, tapi dalam KPPU adalah ranahnya bahwa ini relaksasinya KPPU tidak melakukan proses proses penegakan hukum apabila dilaporkan bentuk-bentuk penunjukan langsung itu sebagai dugaan persekongkolan. Itu kata kuncinya mungkin Pak Bayu. Mungkin ini yang dari Pak Bayu permintaannya ini kami catat Pak untuk menjadi PR kita KPPU untuk bisa melakukan sosialisasi secara bersama-sama Pak nanti. Mungkin dengan pihak-pihak rumah sakit terkait di daerah ini menjadi penting untuk kita lakukan segera. Baik Bapak. Satu lagi Pak, pertanyaan yang masuk dari Ibu Lisa di Gageslab DKI. Ini kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan pertama tadi Pak, masih terkait. Jadi pada intinya adalah relaksasi ini mendukung untuk proses pengadaan barang dan jasa yang memang telah memenuhi persyaratan. Nah, kemudian apakah syarat tersebut bisa dibicarakan bersama-sama dengan aparat lainnya seperti BPK, KPK, kejaksaan dan polisi begitu Pak? Karena memang ada kekhawatiran seperti dari masing-masing pihak khawatir menyalahi prosesnya ya. Oke. Ini masih berkaitan ya, berarti tadi mulai dari pertanyaan Pak Dafrid tadi ya. Iya, betul Pak Dafrid, ini saya melihat ada memang jangan sampai di satu sisi KPPU memberikan relaksasi dimaknai bahwa KPPU memberikan semacam persetujuan terhadap semua pengadaan itu boleh dilakukan tunjuk langsung. Nah, ini yang mungkin kita perlu persamakan persepsi. Kami garis bawahi bahwa KPPU bukanlah lembaga yang memberikan lampu hijau boleh tidaknya penunjukan langsung. Tapi pada saat Bapak Ibu telah melakukan proses mekanisme pengadaan beralih dari skema tender atau pelelangan menuju pengadaan penunjukan langsung, dan ini telah disetujui, KPPU tidak akan melakukan bahwa perubahan skema ini adalah dalam rangka persekongkolan. Itu sebenarnya Pak. Tapi permintaan dari Ibu Lisa ini menjadi penting, Mbak Alia, akan kita catat bagaimana kita penyamaan persepsi dengan aparat-aparat terkait lainnya. Baik itu dari KPK, Kejaksaan, Polisi, dan BPK ya. Karena ini berkaitan dengan anggaran APBN dan APBD, jangan sampai dimaknai berbeda bahwa nanti dinilai atau dimaknai KPPU membolehkan penunjukan langsung tanpa melalui proses atau mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan Perpres dan peraturan LKPP terkait. Itu sih Mbak Alia. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Bapak dan Ibu, sekiranya masih ada waktu, kita masih ada waktu untuk diskusi. Jika ada perwakilan dari mungkin barangkali dari GP Farmasi atau dari Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia dan juga
perwakilan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, mungkin jika ingin memberikan masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Baik. Untuk pertanyaan juga ini Pak Hakim sepertinya sudah semua cukup, untuk ya. pertanyaan yang masuk di kolom chat. Bapak Ibu, sekaligus mungkin saya mengingatkan mohon perkenannya untuk dapat mengisi link presensi atau absensi yang linknya sudah terdapat di kolom chat, dan kemudian nanti juga materi presentasi juga akan disampaikan melalui kolom chat. Nah, tadi kan ada beberapa pertanyaan, kalau untuk sepertinya perlu diskusi lebih lanjut ya Pak Hakim, betul. ya. Mungkin dengan KPPU, kami dari Direktorat Advokasi membuka ruang bagi Bapak dan Ibu untuk jangan ragu menghubungi kami melalui email di advokasi@kppu.go.id, karena di masa PPKM darurat ini untuk KPPU kita juga masih memperlakukan kebijakan work from home ya Pak ya. Hanya sedikit sekali yang bekerja dari kantor. Ya, mungkin perlu kita sampaikan juga Mbak Alia, ini ada satu catatan yang mungkin menjadi PR kita, karena ini memang banyak kekhawatiran dari Bapak Ibu selaku pihak terkait, baik itu dari pelaku usaha yang terkait dengan pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBN dan APBD. Ini memang kita perlu menindaklanjutinya semacam kayak ada sosialisasi lebih lanjut dengan mengundang instansi terkait lainnya, terutama mungkin dengan LKPP yang memang memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan prosedur dan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pihak aparat penegakan hukum lainnya, supaya bagaimana proses pengadaan barang dan jasa ini memberikan gambaran kejelasan buat Bapak Ibu bahwa ini memang perlu kecepatan gitu. Karena kemarin pada saat kita diskusi Bapak Ibu dengan Kementerian Perekonomian, koordinator perekonomian, mereka juga mengeluhkan adanya serapan yang sangat rendah di daerah terkait dengan anggaran. Dimungkinkan karena memang ada kekhawatiran bahwa ada proses yang memang harus dilakukan, jangan sampai nanti mereka terkena jeratan hukum. Ini menjadi salah satu PR kita yang perlu kita nanti akan kolaborasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam bentuk pengatur kebijakan LKPP ataupun aparat penegak hukum lainnya. Mungkin itu Mbak Alia sedikit kata kunci catatan kita yang akan kita sampaikan nanti ke Bapak Ibu. Siap Pak Hakim. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengingat sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Hakim, mungkin kita dapat cukupkan untuk diskusi pada pagi cukup ya, hari ini. Ada yang mau nanya Bapak Ibu secara langsung? Monggo Bapak Ibu kami persilahkan jika ada perwakilan dari masing-masing asosiasi. Iya. Kami sampaikan juga di kolom chat bahwa peraturan tentang relaksasi ini dapat juga diakses melalui website KPPU di www.kppu.go.id. Mohon izin, saya melihat ada Randi, Bapak Randi ya? Iya, dari Gakeslab. Silakan Pak Randi. Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Saya Randy, saya dari Gakeslab. Ya, salam kenal Pak Randy. Ya, salam kenal Pak. Terima kasih. Kami sangat apresiasi acara sosialisasi dan inisiatif dari KPPU. Izin Pak, kalau boleh berkenan, kami dari asosiasi ingin sebenarnya beraudiensi nih dengan teman-teman dari KPPU. Iya, siapa? Sebenarnya kami juga sudah bersurat dari tahun lalu sebenarnya. Oh gitu ya Pak ya? Ya, coba nanti saya cek ya, saya tunjukkan. Iya Pak, tapi coba kalau nggak salah kepada Kepala KPPU, karena kita mengerti rasanya di dalam masa pandemi ini pengadaan atau tata kelola alat kesehatan yang baik dan benar itu memang harus dilakukan ya. Dan kami rasa KPPU adalah tempatnya juga di mana kami mungkin harus bisa berkonsultasi, audiensi dan sebagainya dalam rangka untuk membantu anggota kami
para partner, klien, konsumen kami di bagian pengadaan rumah sakit, klinik dan sebagainya, dan juga akhirnya nanti untuk kebaikan masyarakat tentunya ya itu. Iya, siap Pak. Nah, kami juga sudah bertulis surat Pak, kami ingin formulasi karena memang pada prinsipnya alat kesehatan ini, saya bicara alat kesehatan ya, mungkin nanti yang obat dan suplemen dan rumah sakit bicara. Alat kesehatan itu kan memang usaha yang terregulasi ya Pak, di mana-mana regulated business. Jadi memang ada regulasi-regulasinya. Bahkan kalau di kita kita harus ikut juga mengenai undang-undang kesehatan, ada Permenkes-nya yang mengatur dari hulu ke hilir dan sebagainya. Saya kira itu yang harus tetap kita lakukan. Relaksasi ini saya pikir sesuatu hal yang barangkali memang masa pandemi ini menjadi trennya ya, peluang ya, memberikan relaksasi. Tetapi kami mohon barangkali relaksasi ini tidak menjadi salah arah. Kalau Bapak atau kami tadi izin untuk mendengarkan beberapa pertanyaan dari anggota kami, rasanya memang kami perlu tahu dulu nih dalam konteks tata kelola kesehatan posisi KPPU di mana sih? KPP di mana, Permenkes di mana, Bea Cukai, BPKP, BPK, penegak hukum yang lain posisinya di mana supaya kami tidak salah mengerti. Kami sangat dengan segala hormat tadi nangkep sekali Pak Abdul Hakim menyatakan jangan sampai salah, nanti dianggapnya KPPU mendorong penunjukan langsung. Itu kan yang bahaya, tetapi kan harus ada prasyaratnya. Nah itu mohon nanti kita bisa diskusi Pak untuk nanti kami akan bantu sosialisasikan kepada anggota. Karena izin kalau yang ditampaikan tadi penyerapan anggaran rendah, bagian pengadaan di rumah sakit atau sektor khawatir untuk melakukan penunjukan langsung, itu bisa jadi karena memang ada beberapa hal yang kurang dimengerti. Atau mereka tidak tahu aksesnya kemana. Padahal kan sekarang kita sudah ada e-katalog. Sedangkan populasi alat kesehatan yang ada di e-katalog ini cukup rendah selama 2-3 tahun terakhir nih. Baru terakhir kemarin bulan Juni bisa masuk cukup banyak. Bulan masuk ya Pak ya? Iya, padahal itu cukup baik. Nah, kami nggak mau prinsip yang baik dari KPPU mengenai relaksasi ini tadi disampaikan dengan yang dominan dan sebagainya. Kami justru khawatir itu justru menjadi pasal karet yang bisa menumbuhkan para mafia-mafia alat kesehatan yang hanya datang untuk memanfaatkan relaksasi dari KPPU setelah 2-3 bulan kabur lagi dan sebagainya. Itu yang kami khawatirkan. Artinya untuk di kami itu malah menimbulkan persaingan usaha yang kurang sehat ya. Pak Abdul Hakim, betul Pak. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang lain justru kami bisa sangat mendorong atau berkolaborasi dengan KPPU untuk menyempurnakan misalnya proses pengadaan di katalog LKPP ya. Contohnya misalnya kalau perusahaan saya tiba-tiba dibeli oleh perusahaan Pak Hakim ya, itu kan ada proses akuisisi. Nah, proses perubahan pemilik produk di LKPP itu barangkali harusnya lebih dipermudah ya supaya tidak mengganggu proses pengadaan dan sebagainya. Jadi barangkali banyak hal-hal yang saya kira kami sangat terbuka dengan segala kerendahan hati kalau bisa berkonsultasi, beradvokasi dengan teman-teman dari KPPU Pak, supaya juga arah dari tata kelola alat kesehatan ini baik untuk semuanya, baik dari kami pelaku usahanya, pemerintah, rumah sakit yang tadi disampaikan dengan versi, mungkin mereka juga bingung nih. Tiba-tiba ada relaksasi ini karena saat ini mungkin mereka justru kebingungan bagaimana mereka bisa mengerti, bisa tahu, mendapatkan alat kesehatan yang baik dan benar. Ya. Jangan sampai dengan relaksasi ini rumah sakit nakes mereka jadi terjebak mendapatkan produk-produk yang kurang baik dan benar itu. Kurang baik betul ya. Jadi saya kira itu Pak ya. Tapi saya sangat apresiasi program sosialisasi ini. Saya kira kami akan support juga kalau nanti kita bisa lakukan sosialisasi ini juga untuk anggota kami yang lain. Karena Gakesap itu anggotanya mungkin sudah hampir 900 sekarang Pak, seluruh Indonesia. Jadi saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Abdul Hakim. Ya, terima kasih banyak Pak Randy, ini masukannya luar biasa Pak. Memang kami juga menyadari bahwa kita melihat kondisi sekarang ini kan memang perlu extraordinary ini Pak ya. Policy ya Pak ya, tapi memang di level teknis juga mengalami kehati-hatian lah, jangan sampai juga nanti setelah proses ini berjalan yang kenanya mereka gitu. Kami paham juga yang itu Pak. Tapi kemarin kami sempat diskusi juga dengan LKPP bagaimana memang ini memang masih sifat diskusi awal ya Pak ya, belum dalam sebuah forum, bagaimana proses ini juga bisa mempermudah dan memberikan kejelasan buat
pengguna anggaran terutama Pak, yang berkaitan dengan kesehatan. Karena kan yang pasti sekarang kesehatan ya Pak ya, yang paling diutamakan pemerintah dulu pemulihan penanganan COVID dulu, baru pemulihan ekonomi gitu. Karena kan tidak mungkin disamakan antara penanganan COVID dan pemulihan ekonominya gitu. Walaupun disatukan dalam sebuah komite, tapi ruang penanganannya berbeda. Ini menjadi catatan kami Pak Randy, nanti mungkin kalau bisa kita atur waktu ya Pak ya. Siap, Pak. Atur waktu sembari yang tadi Pak, catatan PR kita adalah ada banyak permintaan dari Bapak Ibu yang hadir dalam diskusi ini meminta kejelasan bahwa relaksasi ini tidak juga akan melanggar atau terkena dengan instansi atau aparat penegak hukum atau kementerian lainnya. Ini menjadi salah satu catatan. Betul. Kita catat Pak, memang karena kami berpikirnya waktu itu Pak di dalam menyusun peraturan ini adalah kekhawatiran bahwa orang akan berbondong-bondong pada saat menunjuk langsung ini dituduh adalah upaya persekongkolan. Sebenarnya konsepnya itu Pak. Tetapi bagaimana mekanismenya, prosedurnya, itu memang bukan menjadi kewenangan KPPU. Memang kami agak sedikit kurang terinfo apakah kebijakan yang ada sekarang sudah memudahkan pengguna anggaran untuk melakukan proses pengadaannya dengan cepat dan tepat. Dengan tetap memperhatikan bahwa proses ini dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan tidak menimbulkan moral hajat. Itu mungkin ya concernnya ya Pak Randy ya. Betul. Saya kira itu kita sudah satu frekuensi Pak. Siap Pak Randy, nanti kami catat ini Pak. Jadi jadi nggak sekedar bahwa KPPU hanya melaksanakan ini, tapi di sana nanti akan terkunci ya Pak. Iya betul Pak. Akan banyak jeratan-jeratan dari peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga. Supaya tidak bertentangan juga barangkali ya Pak dengan peraturan yang lain. Siap Pak Randy. Mohon maaf ya Pak kalau saya tadi sangat terus terang. Terima kasih. Ya nggak apa-apa Pak Randy, ini jadi catatan kami Pak. Ini kita cuman awalnya ingin menyampaikan ruang ini, tapi ternyata di lapangan sendiri tidak segampang yang mungkin di dalam penyusunannya itu dikeluarkan. Orang-orang atau pihak yang terkait dalam prosesnya ini sangat khawatir dampak-dampak nanti ke belakangnya. Karena berkaitan dengan anggaran pemerintah ya Pak. Beda kalau anggaran swasta sih monggo mungkin nggak begitu ribet permasalahan hukumnya gitu. Siap Pak Randy, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Cukup ya? Terima kasih Pak Randy. Bapak Ibu yang lain sekiranya masih ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin disampaikan kepada KPPU, kami persilahkan. Oke, kayaknya nggak ada Mbak Lia. Mungkin ada kalimat penutup Pak untuk menutup sesi diskusi ini. Iya, sebenarnya tadi sudah termuat Mbak Alia, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Memang kami juga menyadari bahwa pelaksanaan di lapangan terkait dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini yang dijalankan oleh Bapak Ibu pelaku usaha yang bergerak di bidang ada farmasi, alat kesehatan, kemudian di situ ada suplemen kesehatan dan rumah sakit. Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi mungkin yang bisa kami sampaikan Pak bahwa KPPU memberikan kelonggaran dalam bentuk relaksasi bahwa tidak ada tuduhan bahwa penunjukan langsung itu adalah persekongkolan. Itu kata kunci pertama. Nah, artinya semua bentuk penunjukan langsung sepanjang telah memenuhi ketentuan proses yang diatur di dalam peraturan terkait, baik itu Perpres atau peraturan LKPP ataupun peraturan kementerian lembaga terkaitnya, pasti itu dipenuhi dulu. Jadi kita tetap mengedepankan bahwa ini bukan memaksakan upaya penegakan hukum dalam tuduhan persekongkolan. Kemudian buat Bapak Ibu yang juga khawatir perlunya ada upaya-upaya kerjasama dengan pelaku usaha lain dalam bidang produksi, pemasaran, ataupun distribusi barang dan jasa dapat memanfaatkan ruang relaksasi ini kepada KPPU. Dan itu jauh lebih bagus daripada nanti ada dikhawatirkan dugaan bahwa ini kerjasama mengarah ke kartel, padahal tujuannya adalah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan untuk bangkit sebagai dampak ekonomi, sebagai dampak dari COVID-19. Mungkin itu Mbak Alia, kita sangat terbuka dengan ada catatan tadi, nanti juga kita akan coba buka ruang sosialisasi yang lebih teknis supaya
kejelasan bagaimana proses pengadaan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna anggaran dengan mengundang lembaga dan aparat penegak hukum lainnya. Mungkin itu catatan saya. Saya kembalikan Mbak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hakim dan juga Bapak Ibu yang telah hadir. Dapat disimpulkan bahwa pada intinya peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020 ini KPPU berharap bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi dan juga dari dampak pandemi COVID-19, namun tetap harus memperhatikan kaidah persaingan usaha yang sehat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi diskusi maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu yang telah hadir secara online. Sekali lagi kami mohon mungkin Mbak Alia, ya, materinya Pak, nanti kita kirim melalui asosiasi juga bisa ya, kalau nggak bisa dibuka sekarang. Ya Pak. Baik, nanti untuk materi presentasi, jika ada kesulitan kami juga akan mengirimkan ke masing-masing asosiasi untuk dapat diteruskan kepada para anggotanya masing-masing. Baik, untuk diskusi dan komunikasi lebih lanjut, kami juga persilahkan Bapak Ibu untuk dapat menghubungi Direktorat Advokasi KPPU melalui email tadi di advokasi@kppu.go.id. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada pelaksanaan acara ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan masukannya kepada KPPU. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sehat. Salam kesehatan Bapak Ibu.